Lagi-lagi Olivia Natania tersandung kasus hukum. Putri penyanyi Nia Daniati itu kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tudingan penipuan dengan modus tawaran kerja sebagai PNS. Ironisnya, suami Oli, Rafli Tilaar, juga ikut terseret. Oli dan Rafli diduga melakukan kerjasama melancarkan aksi penipuan demi mengeruk pundi-pundi rupiah dalam jumlah besar. Parahnya lagi, keduanya diduga nekat memalsukan surat yang mengatasnamakan instansi pemerintah untuk meyakinkan para korban agar menyerahkan sejumlah uang. Setidaknya ada 225 orang yang mengaku menjadi korban penipuan Oli dan suaminya. Mereka dikabarkan telah menyerahkan sejumlah uang lantaran tergiur iming-iming pekerjaan PNS seperti janji yang diucapkan Oli saat membujuk rayu para korban. Total kerugian yang dialami para korban pun tak tanggung-tanggung. Jika dijumlahkan, Oli dan suaminya berhasil mengantongi uang mencapai angka 9 miliar lebih. Lantas seperti apa persisnya kronologi penipuan yang diduga dilakukan Oli dan suaminya? Benarkah Nia Daniati stres dan sampai jatuh sakit karena kasus yang membelit putrinya? Kasus ini bermula ketika di akhir tahun 2019, Oli itu menawarkan kepada yang pertama kepada mantan gurunya di SMA untuk mengajukan pendaftaran CPNS. Jadi kalau masalah biaya ini tergantung Oinya dia mau minta ke orang berapa, beda-beda. Kalau ke keluarga saya 30 juta per orang. Sakit saya mungkin sakit sekali karena saya orang tua yang sudah mendidik dia, kok tega. Segala cara batin saya udah luar biasa sakitnya. Kasus hukum yang membelit Oli dan suaminya mau tak mau mengusik ketenangan Nia Daniati sebagai seorang ibu. Bahkan nama besar penyanyi lawas itu kembali tercoreng akibat ulah putrinya yang seolah tak kapok berurusan dengan hukum karena kasus penipuan. Kemarin, kami mencoba mendatangi rumah Nia Daniati yang terletak di kawasan selatan ibu kota. Mengejutkannya, Nia sudah lama tak menghuni rumah megahnya lantaran memilih menetap di Bandung ketimbang tinggal di Jakarta. Begitu juga dengan Oli dan sang suami. Keduanya belum menampakkan diri untuk memberi klarifikasi meski sejumlah korban telah muncul dan membuat laporan ke polisi. Benarkah Olivia memilih bersembunyi dan berniat lari dari tanggung jawab? Mungkinkah Nia sudah lelah menghadapi sang putri yang lagi-lagi melakukan aksi nekat hingga berurusan dengan polisi? Sudah lama nggak tinggal di sini? Sudah lama. Kalau Pak Oi? Oi juga saya belum pernah ketemu orang ya malah. Terus tinggal di mana Pak? Di Bandung kayaknya. Luar biasa nekatnya, ya. Itu ada nama badan negara yang oleh Oli senekat dipakai untuk cari duit. Ketika kami melapor, ada 3 pasal. Pasal penipuan, pasal penggelapan, dan pasal pemalsuan surat. Kisah hidup Olivia Natania sebagai anak dari penyanyi ternama memang penuh warna. Ia pernah menikah dengan seorang anggota TNI bernama Ardi Prasetya pada 2014 lalu. Sayangnya, rumah tangga Oli hanya mampu bertahan selama 3 tahun saja. 4 tahun hidup sendiri, Oli akhirnya memutuskan menikah lagi. 19 Februari 2021 lalu, ia resmi dipersunting Rafli Tilaar sebagai istri yang kini justru bersekongkol melakukan aksi penipuan. Oli sendiri bukan hanya sekali terlibat kasus hukum. Januari 2012, putri Nia Daniati itu juga pernah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan lantaran tak kunjung membayar cincin berlian yang dibeli seharga 700 juta rupiah. Selain itu, Oli pernah dituduh melakukan penipuan dan penggelapan mobil di tahun 2016, namun kasus tersebut tak berlanjut sampai ke meja persidangan. Mungkinkah kali ini Oli tak bisa lolos dan meringkuk di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Akankah Farhad Abbas kembali hadir melakukan pembelaan terhadap anak dari Nia Daniati yang dulu pernah tinggal bersamanya? Sangat
besar sekali untuk ukuran anak kecil, yaitu 15 buah cincin batu berlian. Saya panggil Olivia, saya bilang, mana berliannya? Oh, ini berliannya. Oh, ada. Nah, di situ sebagai orang tua, saya punya kewajiban membela, dan terlebih itu saya harus melindungi. Saya hanya ingin mengupayakan perdamaian, itu aja. Itu aja. Karena hubungan saya dengan Dania sangat baik. Harapan kami, saya mah pengennya kekeluargaan. Hayo atuh, selesaikan baik-baik. Ya, awalnya baik, endingnya juga harus baik. Korban ini kan banyak sekali. Orang itu mencari duit susah, apalagi di era pandemi begini. Bahkan yang parahnya lagi, yang sudah bekerja disuruh berhenti. Karena diiming-imingi bulan April itu sudah dapat gaji 80% dari CPNS. Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. Ayo migrasi ke siaran digital. Aisyah Akila benar-benar menunjukkan kesetiaan cintanya untuk Jab Smith sang kekasih. Jab Smith yang meringkuk dalam penjara karena narkoba tampaknya harus bersyukur karena sang kekasih tak pernah meninggalkannya. Lalu, seperti apa doa dan harapan Aisyah untuk sang kekasih? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Issue Pagi. Dan itu benar-benar bikin aku kayak wow, kalau bisa ada di sini. Padahal kan tadi niatnya mau dijemput. Senang sih, senang banget sampai kayak speechless, aku bingung.